Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali bersama Sekolah Minggu GKP Tanjung Barat. Yeay, Kak Cai Ya. punya temen nggak? Punya dong. Tanya dong. Kak Ibet punya temen gak? Punya dong. Kak Cai, tahu nggak? Kalau kita itu punya sobat yang setia banget. Oh Cuma iya? satu sobat. Oh ya? Iya. Siapa tuh Kak Ibet? Yaitu Tuhan Yesus. Oh yes. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Ayo. Kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ya, ayo adik-adik. berdiri. Berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi Kak Ibet ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa Kak? Siapa Kak? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, yes. Nah, kalau kita sudah dihibur hati kita oleh Yesus, berarti sekarang kita mau bersyukur ya Kak Ibet ya. Iya. Kita mau berdoa syukur Iya. untuk pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa syukur. Adik-adik, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami telah Tuhan berikan kesehatan, juga kesempatan untuk ibadah pada pagi hari ini. Sekolah Minggu GKP Tanjung Barat. Tuhan Yesus berkati kami semua, adik-adik maupun pengajar yang akan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami menjadi anak-anak yang semakin pintar dan menyenangkan hati Tuhan juga orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Acai, kita mau dengar cerita nih. Oke. Ceritanya tentang siapa Kak? Pastinya tentang cerita Alkitab, tentang kebaikan Tuhan. Oh Ya. Nah Kak Cai, tokoh kali ini siapa Oke. sih Kak Cai? Kalau tidak salah ya, Musa ya. Ya benar Kak Ibet. Benar. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tokoh Alkitab yaitu Musa. Musa. Penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Ya. adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Lingkupi. Dengan sayap
adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik sekalian, selamat pagi, Shalom. Bung Yus berharap di hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, ya. Itu yang paling utama. Dan adik-adik sekalian, pagi hari ini Bung Yus yakin kalian sudah siap semua untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan setelah membaca, merenungkan firman Tuhan, nanti kita lakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bung Yus dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain, ya. Baik, adik-adik sekalian, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tetapi sebelum berdoa, kalian siapkan dulu Alkitabnya, ya. Kalau mau berperang kan harus disiapkan senjatanya. Peperangan kita bukan peperangan membawa senjata, ya, tetapi peperangan rohani, melawan kuasa gelap. Siapkan Alkitab kalian, ya. Baik. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Kalau sudah siap adik-adik sekalian, yuk sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersukacita karena di pagi hari yang indah ini kami boleh kembali dipertemukan walaupun melalui online. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ingin sekali mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu kami yakini dan kami percayai adalah tuntunan dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah mempersiapkan Alkitab milik kami untuk kami baca. Tuhan Yesus, biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja yang akan menuntun kami di dalam kami membaca, memahami dan mengerti firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bung Yus yang akan menyampaikan firman Tuhan dan cerita tentang isi Alkitab kepada kami semua. Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekalian, yuk kita baca. Bung Yus akan ambil Alkitabnya, ya. Nah, kalau kalian memang sudah siap Alkitabnya, mari kita baca dari Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Bung Yus akan bacakan isi firman Tuhan ini untuk kita semua. Perikop ini diberi judul Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukkot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api
untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Berbahagialah kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Nah, adik-adik, Bung Yus mau tanya kepada kalian semua, apa kabar kalian? Baik bukan? Ya, puji Tuhan. Kalau kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, masih ingatkah setahun yang lalu di Indonesia dan juga seluruh dunia, apa yang kita hadapi bersama? Ya, betul. Kita mengalami nasib yang sama, yaitu mengalami yang namanya serangan virus corona, COVID-19. Di awal tahun 2020, kita segenap bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia mengalami yang namanya COVID-19. Adik-adik, ada budaya yang pudar oleh karena COVID-19. Apa kira-kira? Kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang pudar, hilang di bangsa kita oleh karena COVID-19. Apa kira-kira? Ya, betul. Biasanya kita kalau ketemu teman, kita kalau ketemu saudara, kita kalau ketemu orang yang kita kenal dengan baik, kita selalu berjabat tangan. Betul. Kita, apalagi kalau kita ketemu saudara ya, wah, ketemu sepupu misal, atau ketemu oma, ketemu opa, wih, berpelukan. Karena sudah lama gak ketemu, jarak jauh ketemu. Nah itu adik-adik, kebiasaan yang biasa kita lakukan sebelum COVID. Lalu apa lagi? Nah, biasanya kan kita sekolah ya, kumpul-kumpul, bertemu dengan teman, belajar dengan teman. Begitu pula dengan sekolah minggu kan. Kita berkumpul, bersekutu, bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman kita di sekolah minggu ya. Tapi untuk saat ini adik-adik belum bisa dilakukan itu. Apa penyebabnya tadi? Ya, COVID-19. Ya. Nah, adik-adik, menghadapi COVID-19 ini tentu ada aturan-aturan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, oleh guru-guru di sekolah, oleh papa dan mama, oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah pusat melalui media-media elektronik maupun media sosial. Untuk apa sih? Ya, untuk apa? Untuk kita melakukan protokol kesehatan. Tujuannya apa sih adik-adik kita melakukan protokol kesehatan? Tujuannya agar kita tertuntun, ya, agar kita terhindar, kita dituntun, sehingga kita terhindar dari COVID-19. Memutus mata rantai penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Ya, apa yang harus kalian lakukan? Masih ingat ya, beberapa minggu yang lalu guru-guru sekolah minggu kalian sudah mengingatkan tuh dalam cerita di tahun yang lalu, kalau tidak salah, Bung Yus ingat di bulan November 2020. Ya, dan sebelum-sebelumnya kakak-kakak sekolah minggu selalu mengingatkan adik-adik, apa itu? Ya, kita melakukan 3M. Ya, memakai masker ketika bepergian, menjaga jarak, ya, mencuci tangan. Mencuci tangan juga harus dengan sabun. Nah, adik-adik, itulah tuntunan, ya, aturan yang harus kita lakukan supaya kita sehat. Kira-kira begitu, ya. Nah, adik-adik, jangan bosen ya, nggak boleh bosen. Yuk, kita saling mengingatkan, ya, adik kakak saling mengingatkan untuk senantiasa melakukan 3M.
Nah, adik-adik, itulah salah satu contoh bagaimana kita mentaati peraturan, mentaati tuntunan yang sudah ditetapkan buat kebaikan kita, ya, buat kebaikan kita bersama. Tidak hanya diri kita, tetapi juga orang lain. Tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga kesehatan orang lain. Adik-adik sekalian, rupanya di dalam Alkitab pun, ya, kita tadi barusan membaca, sudah ada bagaimana tuntunan itu harus dituruti agar apa? Nah, kebetulan ini tuntunannya kepada bangsa Israel, agar selamat. Kira-kira begitu. Nah, adik-adik, hari ini kita ya mau juga mendengar sedikit kisah tentang tokoh yang namanya Musa. Ya, pasti adik-adik sudah sangat familiar, sudah sangat paham, sudah sangat tahu siapa itu Musa. Ya, nabi, salah satu nabi dalam cerita Alkitab adalah nabi yang terbesar, yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, nah adik-adik, dalam cerita Alkitab tadi, ya, Tuhan Allah menuntun Musa dan Israel. Ya, Tuhan Allah menuntun Musa dan Israel. Itu juga menjadi judul cerita kita hari ini. Ya, adik-adik, rupanya dalam cerita ini orang Israel harus keluar dari Mesir. Jadi mereka tuh tinggal menetap sementara waktu itu di negara Mesir. Ya, kota Mesir. Di mana kota ini atau negara ini ya bukan merupakan kota atau negara yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Lalu Tuhan menyuruh Musa sebagai tokoh yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Nah, ini adik-adik nih, ini yang unik, ini yang paling utama. Tuhan Allah tidak menuntut bangsa Israel itu keluar dari Mesir melalui jalan yang utama. Jadi jalan yang utama itu jalan yang pendek jaraknya, kira-kira begitu ya. Misalnya nih, kalau kalian pasti tahu ya, kalau kalian mau ke mana tuh, mau ke Ragunan ya. Nah, kalau mau ke Ragunan, kalau jalan yang pendek kan lewat jalan TB Simatupang, langsung, wah cepet, mungkin sekitar 10 menit, kira-kira begitu. Nah, sama adik-adik sekalian, Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan diambil jalan yang pendek, jalan utama. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Allah tahu persis keberadaan jalan itu. Karena ditakutkan bangsa Israel akan ketemu dengan bangsa Filistin yang merupakan musuh dari bangsa Israel. Nanti kalau ketemu akan berperang lagi. Tuhan Allah tahu kondisi keberadaan bangsa Israel. Sehingga kalau mereka ketemu perang, bangsa Israel pasti kalah. Kira-kira begitu. Karena rupanya bangsa Filistin udah sadar. Wah, waktu itu mereka kalah, sekarang mereka harus persiapkan diri. Jadi kira-kira kalau bangsa Israel lewat di tanahnya, di jalannya, ya jadi Tuhan Allah tahu persis adik-adik kekuatan bangsa Israel. Pasti kalau ketemu bangsa Filistin mereka akan berperang. Dan Tuhan Allah tahu persis bagaimana kondisi bangsa Israel. Sehingga Tuhan Allah menyuruh Musa untuk menuntun bangsa Israel ini keluar dari Mesir menuju Kanaan harus melewati Tenggara. Ya, kalau adik-adik belajar mata angin tuh Tenggara di antara selatan dan timur ya. Jadi memutar adik-adik. Jalan yang lebih jauh, bahkan tantangannya lebih berat. Yaitu apa? Padang gurun. Betul.
padang gurun. Mereka harus melewati padang gurun. Tahu kan kalau padang gurun itu padang pasir. Daerah yang memang panas, gersang kalau siang hari. Kalau malam hari dingin sekali. Kira-kira begitu. Tetapi ingat adik-adik, dalam bacaan kita tadi, Musa disuruh oleh Tuhan Allah menyampaikan kepada bangsa ini, bangsa Israel, agar mereka tetap menuruti apa yang Tuhan tuntut kepada mereka. Ya, karena apa? Karena selama perjalanan itu Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Kalau siang hari katanya di Alkitab tadi kan, Tuhan akan menuntun mereka dengan tiang awan. Kalau malam hari, Tuhan akan menuntun mereka dengan tiang api. Ya, di depan. Di depan. Jadi Tuhan menuntun mereka siang maupun malam. Jadi bangsa Israel tidak perlu takut. Tidak perlu ragu. Tidak perlu was-was. Kira-kira begitu, adik-adik. Nah, adik-adik, rupanya bangsa Israel nurut. Walaupun perjalanan yang panjang, yang lebih jauh dan lebih sulit kira-kira, tetapi bangsa Israel nurut. Untuk apa mereka nurut, adik-adik? Ya, untuk mereka bisa selamat sampai tujuan. Mereka mau mendengar Musa sebagai tokoh yang dipercayakan Tuhan untuk bangsa Israel. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu adik-adik cerita yang kita baca hari ini. Bagaimana Musa, ya, adik-adik, Musa itu bukan seorang tokoh pemimpin yang diperintah Tuhan langsung siap Tuhan, saya lakukan. Tidak, adik-adik, sama dia seperti manusia biasa. Ada keraguan, ada ketakutan. Pasti adik-adik kalau disuruh papa mama, aduh mah, aku nggak bisa nih. Ya misalnya disuruh gurunya juga, aduh bapak ibu guru, aku belum bisa nih. Ya, ada ketakutan dan keraguan. Itu biasa adik-adik. Tetapi ingat, Tuhan memberikan janji kepada Musa akan memimpin dan menuntun Musa serta bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Nah, itu yang membuat keyakinan Musa, itu yang membuat kepercayaan Musa, itu yang membuat semangat Musa memimpin bangsa Israel yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Gitu kira-kira adik-adik. Nah, adik-adik, ini yang paling utama. Jadi kalau kita mau mendengarkan tuntunan dalam kehidupan kita, pasti buahnya manis. Apa saja? Tadi di awal cerita Bung Yus sudah sampaikan, ya, bahwa kita sama-sama semua tanpa terkecuali kita sedang menghadapi yang namanya COVID-19. Jelas, memutus mata rantai COVID-19 salah satunya melakukan 3M tadi. Agar virus itu tidak cepat menularkan kepada orang banyak. Kira-kira begitu. Memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Makanya dilakukan 3M. Melakukan 3M harus disiplin, tidak boleh malas, semangat, berpikirlah bahwa kalian ketika melakukannya tidak hanya melakukan untuk diri sendiri, tetapi untuk melindungi orang lain. Kira-kira begitu. Ya, masih banyak lagi adik-adik contoh-contoh yang lain di mana kita harus menuruti, mentaati aturan yang berlaku sebagai sebuah tuntunan. Contoh lagi ya, ini terakhir nih Bung Yus mau sampaikan. Misalnya abang kalian yang sudah 17 tahun ke atas, atau papa, mama kalian yang sudah bisa berkendaraan motor, misalnya motor ya, atau mobil, harus melakukan yang namanya tidak hanya tahu, tapi juga melakukan siap lalu lintas. Ya, contoh ya, siap lalu lintas. Apa saja itu? 1, siap fisik. Nah, orang yang berkendaraan motor harus siap fisik. Enggak boleh pada saat dia marah-marah di rumah berkendaraan. Enggak boleh pada saat dia lagi sakit kepala, sakit panas meriang, lalu berkendaraan. Karena itu berbahaya. 2, siap kendaraannya. Masa kendaraan yang remnya blong dipakai? Kan enggak mungkin ya. Jadi kendaraan harus diperiksa kesiapannya,
Bannya bocor enggak? Kira-kira begitu ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Apa adik-adik? Siap. Yang ketiga, siap melakukan atau mentaati peraturan lalu lintas. Kalau di depan kita ada letter S, tanda S gitu, strip, itu tandanya apa adik-adik? Apa yuk? Ya, nggak boleh berhenti, dilarang stop di wilayah itu, di tempat itu. Jadi kalian harus turuti, kira-kira gitu ya. Nah itu adik-adik, itu tandanya kalau kita mentaati itu, kalian tandanya menjadi anak Tuhan yang baik. Nah adik-adik, itulah cerita hari ini. Cerita yang menuntut kita, cerita yang menyuruh kita untuk senantiasa mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya berkendaraan, termasuk di dalamnya masa-masa pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya kalian semua sebagai seorang pelajar harus rajin belajar. Termasuk di dalamnya kalian harus rajin membaca Alkitab, termasuk di dalamnya kalian juga harus rajin membantu papa dan mama di rumah. Tidak boleh malas, karena itu adalah pegangan buat masa depan kalian. Mentaati tuntunan Tuhan, mentaati tuntunan atau peraturan yang berlaku di masyarakat dengan baik, berarti kalian sudah menjadi anak-anak terang. Adik-adik, selamat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat akan peraturan dan mendengarkan tuntunan yang berlaku di masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik sudah dengar cerita ya, sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Apa tadi pesannya firman Tuhan hari ini? Ya, kita harus taat ya sama peraturan, karena kita disertai oleh Tuhan. Ya adik-adik, penyertaan Tuhan ada di kehidupan kita semua. Nah adik-adik jadi harus patuh sama orang tua, sama guru, dan juga adik-adik patuh sama peraturan-peraturan yang mengatur kita supaya kita menjadi lebih baik. Begitu kan ya Kak Elizabeth ya? Ya, nah sekarang adik-adik tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa adik-adik berikan, masukkan ke dalam amplop yang sudah dibagikan kepada orang tua adik-adik ya. Ada amplop tulisannya KPA, ada tulis KPA. Masukkan di situ persembahan adik-adik, lalu berikan lagi kepada orang tua supaya dikirimkan ke gereja. Gitu ya adik-adik, terima kasih untuk persembahan adik-adik yang sudah diberikan. Nah, sekarang kita juga akan menutup kebaktian kita hari ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Kita mau berdoa syafaat untuk hari ini. Yuk adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, duduk manis, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Bagi anak-anak sekolah minggu, bagi kami guru-guru sekolah minggu, dan bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih, dan saat ini Tuhan kami mau berdoa syafaat untuk teman-teman kami yang pada hari ini atau teman-teman kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, Engkau saja yang menyertai dan menjaga, memberikan semangat kepada teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang menemani mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, supaya teman-teman kami boleh dapat senantiasa menyerahkan segala sakitnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan boleh memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai dan menjaga orang-orang yang merawat dan
memberi perhatian kepada teman-teman kami yang sakit. Biarlah mereka semua juga boleh ada dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan menghadapi ujian kenaikan kelas atau PAT. Tuhan, Engkau yang menyertai dan menjaga, memberkati anak-anak kami Tuhan, agar apa yang telah mereka pelajari selama ini boleh dapat mereka ingat dan boleh dapat mereka mengerjakan setiap soal yang diberikan yang harus mereka jawab Tuhan. Berikan konsentrasi yang baik kepada anak-anak kami Tuhan, dan biarlah mereka boleh dapat memperoleh hasil yang baik, hasil dari ujian yang memuaskan untuk mereka. Kami serahkan anak-anak kami semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, supaya mereka boleh dapat mengikuti ujian dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Secara khusus kami mau berdoa untuk adik Bragia Miyuki yang pada tanggal 25 kemarin berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi Bragia. Engkau yang memberikan kepada dia kesehatan, Engkau yang memberikan kepada dia pertumbuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus menyertai dan berkati teman kami Bragia Miyuki. Begitu juga teman-teman kami yang lain yang mungkin tidak kami ketahui pada saat ini berulang tahun. Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberikan penyertaan, sukacita, panjang umur kepada mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga saat ini mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Engkau kiranya terus menjaga dan memberkati kedua orang tua kami, memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami Tuhan, untuk boleh dapat terus menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati kiranya kakak-kakak guru sekolah minggu dalam segala tugas dan pelayanannya Tuhan. Kau berkati mereka semua masing-masing, berikan kesehatan senantiasa, dan kiranya boleh dapat terus menjadi guru sekolah minggu yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini Tuhan tengah menghadapi pandemi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan keadaannya mungkin sudah semakin tidak baik, tapi kami percaya penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau terus menjaga dan melindungi kami. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan boleh terhindar dari sakit penyakit pada saat ini. Tuhan, kami juga saat ini bersyukur untuk gereja-Mu GKP Tanjung Barat yang pada tanggal 27 berulang tahun Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau saja yang terus memberkati gereja-Mu, jemaat GKP Tanjung Barat. Biarlah boleh dapat terus tumbuh, berkembang dalam pelayanan bagi-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau terus menyertai dan menjaga juga para majelis jemaat dalam tugas pelayanannya, berikan kesehatan juga kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Ayo. Ya adik-adik, pada hari ini kita diiringi musiknya oleh Kak Ino. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyelesaikan kebaktian kita. Bangkit berdiri, kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, selesai sudah ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu kembali di ibadah berikutnya 2 minggu yang akan datang. Shalom.